sudah saya katakan dalam ungkapan saya kepadanya, Rasulmu begini, tak mau. Masyarakat saya tak begitu, kampung saya tak begitu, ayah ibu saya tak mengajarkan begitu. Mengamalkan apa yang Rasul amarkan, dia mengatakan, itu tak benar, guruku tak mengajarkan begitu. Ungkapanmu Masya Allah, lautan akan kuseberangi demi cintaku kepadamu, lautan akan kudaki, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, ayo ke sini. Maaf, hari dingin. Kok dingin? dalam ungkapannya, lautan mau diseberangi, gunung mau didaki demi cinta. Begitu disuruh datang, maaf tak bisa, dingin. Maaf tak bisa, lagi ngantuk. Mana cinta itu? Kan sudah saya katakan dalam ungkapan saya, lautan akan kuseberangi. Mana lebih payah, nyeberangi lautan atau nerobos dingin? Kalau yang nerobos dingin saja yang lebih gampang kau tak sanggup, maka nyebrang lautan yang kau katakan itu dusta, nyata dustanya. Yang benar adalah Ansar. Ya Rasulullah, kalau engkau suruh kami menyeberangi lautan, kami akan seberangi lautan bersamamu ya Rasulullah. Tapi lihat setelah itu, dinyatakan orang Rasulullah SAW wafat di perang Uhud. Anas bin Nadhr tampil sebagai pahlawan hebat di perang Uhud, membangkitkan kembali semangat para sahabat yang mulai down mendengar teriakan Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Anas tampil kembali memberikan semangat. Wahai umat Islam, wahai umat Muhammad, Rasul Anda sudah wafat. Kalau dia sudah wafat, ada apa dengan dirimu masih hidup? Mari kita wafat seperti beliau wafat. Ini dia orang yang benar-benar menyeberangi lautan demi cinta. Serahkan nyawa demi cinta. Dan menyerahkan nyawa lebih berat daripada menyeberangi lautan. Begitu kata Anas. Kalau memang Rasul kita wafat, ngapain kita duduk-duduk di sini? Ngapain kita lemah semangat? Ayo kita wafat sebagaimana beliau wafat. Dan tidak hanya ungkapan kata, dia maju. Maju saudaraku. Dia tunjukkan kata-katanya itu kata yang keluar dari hati, bukan ucapan lisan belaka. Sehingga para sahabat yang melihat perjuangan Anas mengatakan, aku tak sanggup seperti yang dilakukan Anas. Begitu hebatnya perjuangan Anas ketika itu. Dia bergerak seorang diri ke kerumunan Quraisy, seorang diri. Antum tahu di sana ada apa? Ada parang, ada tombak, ada panah. Dan ketika dia mau bergerak ke arah Quraisy seorang diri, bertemu dengan pemimpin Ansar yang sangat hebat, Sa'ad bin Mu'adz. Wahai Anas, mau kemana? Anas menunjuk orang Quraisy yang sedang ngumpul ke sana. Tahu apa makna ke sana? Menyusul Rasul tercinta. Menyusul Rasul tercinta, karena infonya Rasul sudah duluan berangkat ke alam barzakh. Ini pengikut setia saudaraku.
bukan yel-yel dusta. Kalimat-kalimat lisan yang ketika dikatakan kepadanya Rasulmu begini, tak mau. Masyarakat saya tak begitu. Kampung saya tak begitu. Ayah ibu saya tak mengajarkan begitu. Apa ini? Oleh karena itu kita disuruh Allah melihat Ansar dan Muhajirin dan meniru derap langkah mereka bersama Rasul kita tercinta, karena mereka lah generasi yang benar-benar membuktikan cintanya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebenar-benar cinta, bukan cinta dusta. Itu pergi mati loh itu. Bergerak seorang diri ke kerumunan musuh. Dan itu dilakukan Anas. Karena memang pergi jihad, pergi mati. Tujuan utama berjihad yang dapatkan wafat. Tapi tidak serampangan. Tidak nyerah-nyerahkan diri untuk dibunuh, bukan. Perjuangan, melawan. Bertahan, menyerang. Bukan mati konyol sebagaimana mati konyolnya orang-orang yang bunuh diri. Itu artinya dibacok, ditusuk, dipanah, mendarat panah-panah itu di badannya, mendarat tombak-tombak itu di badannya, berbunyi parang itu di kepalanya, mendarat parangnya orang Quraisy di tangannya, kakinya, perutnya, pahanya, dan dia maju tak mundur-mundur. Ini orang cinta Rasul, ini orang raditu bi Muhammadin SAW nabiyya wa rasulah. Beginikah kita? Atau dia di mana dan kita di mana? Sehingga ketika perang Uhud usai, ada sebuah mayat yang tak dikenali lagi siapa dia, saking tak berbentuk. Wajahnya tak berbentuk, punggungnya tak berbentuk. Habis dibacok Quraisy. Apalagi Quraisy datang perang Uhud untuk balas dendam, bukan untuk menang-menangan semata, tapi balas dendam atas kematian 70 orang-orang di perang Badar. Dan mayoritas yang 70 orang itu orang-orang pentingnya Mekah. Maka jasad tak terbentuk itu tak dikenal orang, siapa ini? Datang satu melihat siapa ini, tak kenal. Datang dua tak kenal, tiga tak kenal. Puluhan orang melihat tak kenal jasad, saking tak ada bentuknya lagi jasad itu. Jasad Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu wa ardhahu. Akhirnya kaum wanita diundang untuk melihat ini siapa. Dan kakak kandung Anas bernama Khawlah yang mengenal ini adikku Anas. Tersisa dari jari jemarinya ada yang belum terkena bacokan. Ini dia pengikut, ini dia orang setia, bukan yang diajak mengamalkan apa yang Rasul amarkan. Dia mengatakan, itu tak benar, guruku tak mengajarkan begitu, mazhabku tak demikian, masyarakatku tak begitu mengamalkan. Apalagi menyerang
Setelah Anda tahu Rasulmu seperti itu, lalu Anda menyerang gerakan atau amalan seperti itu. Ada apa denganmu? Bukankah setiap hari engkau berusaha mengatakan raditu billahi rabbah wa bil islami dina? Ini dia Islam yang dibawa oleh Nabi tercinta.